Anak-anak Bapak yang sangat saya kasihi, mulai dari kelas 5A sampai 5D, sengaja videonya hanya menampilkan materi saja dengan tujuan Bapak adalah supaya kalian lebih fokus untuk melihat materi pembelajaran ini. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyajikan laporan hasil observasi dalam bentuk narasi. Nah, dari judul ini anak Bapak, ada beberapa topik sebenarnya menyajikan laporan dalam bentuk narasi. Ya, jadi sebelum kalian bingung tentang judul ini, Bapak akan sampaikan ada 3 materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Apa-apa saja itu? Nah, yang pertama nanti kita akan belajar pengertian teks laporan. Penting ini kita ketahui karena sesuai judul tadi, kita akan menyajikan laporan hasil observasi. Maka yang pertama kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian teks laporan. Nah, yang kedua, kita akan belajar teks narasi. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara menyajikan laporan observasi. Oke? Iya. Kalian bersiap? Kita mulai yang pertama. Pengertian teks laporan. Teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Kata kuncinya yang perlu kalian ingat dalam pengertian ini adalah yang pertama, hasil pengamatan. Yang kedua, telah dilakukan. Dan yang ketiga, katanya tujuannya adalah memberikan informasi. Apa yang dapat kita pahami dari pengertian ini? Yang mau dijelaskan adalah ketika kita ingin membuat teks laporan, maka syarat utamanya adalah kita telah melakukan pengamatan. Ya, telah melakukan pengamatan. Atau dengan kata lain, tanpa kalian melakukan pengamatan, tanpa kita melakukan pengamatan, maka tidak akan bisa kita ciptakan teks laporan. Paham ya sampai di situ? Nah, sekali lagi, teks laporan itu adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan, ya. Jadi kita mengamati sesuatu, kita laporkan apa yang kita amati, itulah yang disebut dengan teks laporan. Paham ya? Iya, Bapak yakin bisa dipahami ya. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Pengertian teks narasi. Disimak ya baik-baik. Teks narasi adalah teks yang isinya menceritakan sesuatu, baik pengalaman subjektif maupun pengalaman objektif dengan memperhatikan urutan waktu. Nah, ingat ya nak, teks narasi itu adalah teks yang menceritakan ya. Ingat itu, menceritakan. Jadi dia bercerita. Misalnya, sore hari saya sedang duduk di teras bersama dengan ayah. Kami melihat ke sekitar. Nah, itu kan bercerita. Maka setiap buku cerita yang kalian baca itu adalah teks narasi. Pernah ya baca dongeng? Pernah ya? Pernah. Pernah baca cerita-cerita novel? Mudah-mudahan pernah. Nah, intinya setiap cerita yang kalian baca itu adalah teks narasi. Teks yang isinya menceritakan. Oke ya. Nah, lalu
Di sini ada dikatakan, nak, menceritakan baik pengalaman subjektif maupun pengalaman objektif. Nah, kalau pengalaman subjektif itu adalah pengalaman yang kita alami sendiri. Ya, artinya kita menulis sesuatu karena kita alami. Disebutlah itu pengalaman subjektif. Tetapi ketika kita menulis sesuatu tidak kita alami, tetapi orang lain yang mengalami, disebutlah itu pengalaman objektif. Ya, pengalaman objektif. Nah, misalnya saya buat seperti ini, anak bapak. Saya pergi ke sebuah mall, lalu di sana saya bertemu dengan seorang lelaki tua yang bernama Pak Tarno. Lalu saya pulang ke rumah, saya ceritakan kepada teman-teman saya, kepada saudara saya. Saya tadi pergi ke mall dan di sana saya bertemu dengan Pak Tarno. Nah, itu namanya pengalaman subjektif Bapak, karena Bapak sendiri yang mengalami. Disebutlah itu pengalaman subjektif, ya. Lalu ada namanya pengalaman objektif. Bagaimana contohnya? Misalnya begini. Ibu saya pulang dari pajak. Kebetulan mau belanja, kan gitu, ingin belanja. Ketika pulang dari pajak, ibu saya bercerita kepada saya, katanya seperti ini. Tadi di pajak ada 2 orang berkelahi, hingga salah seorang di antara mereka luka parah. Ibu saya bercerita kepada saya. Nah, lalu Bapak bercerita kepada teman Bapak, kepada orang lain. Saya bilang begini, tahukah kalian, kata ibu saya ada orang yang berkelahi dan menyebabkan 1 orang luka parah. Itu disebutlah itu pengalaman objektif, ya, pengalaman objektif. Nah, jadi ada pengalaman subjektif, ada pengalaman objektif. Tetapi pada intinya adalah teks narasi itu isinya menceritakan. Paham ya? Iya, mudah-mudahan paham. Nah, supaya lebih paham, di sini ada Bapak buat 2 contoh teks narasi. Coba kamu perhatikan teks yang pertama, yang berlayar kuning. Sore ini langit terlihat mendung. Rencanaku ke rumah paman yang sudah kunanti sepertinya akan tertunda. Sudah 3 bulan aku tidak bertemu paman setelah virus corona melanda negara ini dan seterusnya. Lalu coba kamu perhatikan contoh yang kedua. Minggu yang lalu aku dan keluarga pergi berkunjung ke kebun binatang. Mobil baru ayah menjadi semangat tambahan. Kedua teks ini adalah contoh teks narasi. Contoh pertama tadi ini menceritakan seorang anak yang ingin pergi ke rumah pamannya dan sepertinya akan tertunda. Dia bercerita. Sedangkan yang kedua juga bercerita. Tetapi perbedaannya adalah cerita yang kedua mengisahkan pengalaman ketika pergi ke kebun binatang. Paham ya? Nah, jadi kedua teks ini adalah contoh teks narasi. Bisa? Oke, kita lanjutkan. Nah, baik anak-anak Bapak, agar semakin paham, sekarang kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, coba kamu perhatikan atau kita perhatikan bersama-sama. Di sini ada seekor binatang yang saya rasa sudah tidak asing bagi kita ya. Nah, jadi langkah pertama anak Bapak, kita nanti akan membuat observasi atau melakukan observasi ya. Kita observasi gambar berikut, kita observasi, kita anggap gambar ini adalah hewan, kita observasi.
Lalu dari hasil observasi itulah nanti kita kembangkan menjadi teks laporan observasi. Nah, sebenarnya andai kata saya tanya kalian satu persatu, jawaban kita mungkin saja berbeda-beda, tergantung memang bagaimana dan sudut pandang apa yang kita gunakan untuk melihat gajah. Oke ya. Nah, tetapi pada saat ini kita anggaplah pandangan kita semuanya sama ya. Oke, kita mulai. Setelah melihat gambar, apa kira-kira informasi yang kita dapatkan? Nah, coba. Dari simbol ini apa yang kita dapatkan anak bapak? Iya, memiliki sepasang gading. Benar ya? Iya. Yang kedua, memiliki daun telinga yang lebar. Betul ya? Oke. Dan yang ketiga, mempunyai belalai yang panjang. Nah, sebenarnya anak bapak masih banyak ini yang bisa kita amati, tetapi kita anggap ketiga inilah yang mewakili hasil observasi kita. Nah, jadi perlu kalian ingat ketika kita tadi menganalisis informasi berdasarkan gambarnya, memiliki sepasang gading, memiliki daun telinga yang lebar, mempunyai belalai yang panjang. Ketiga ini adalah observasi atau hasil observasi, ya. Hasil observasi. Nah, maka tahap selanjutnya adalah ketika kita sudah melakukan observasi dan hasilnya sudah kita temukan, maka tahap terakhir adalah kita ubah informasi ini menjadi teks laporan hasil observasi. Bisa ya? Nah, sekarang kita ubah ini. Bagaimana hasilnya setelah kita ubah? Nah, ini contohnya. Sore ini tepat pukul 16 WIB, saya sedang berkunjung ke kebun binatang. Ketika berada di sana, saya pun mengamati seekor gajah yang tadi ya. Dari hasil pengamatan, saya menemukan beberapa informasi. Gajah merupakan hewan terbesar di kebun binatang ini. Sepasang gading, nah tadi ya, ini sepasang gading, nah itu dari hasil pengamatan kita tadi, yang dimiliki gajah dan telinga yang sangat lebar, ada tadi ya, telinga yang sangat lebar ini. Kemudian selain itu belalainya yang panjang, ada ya, ada ini belalainya yang panjang dan seterusnya. Nah, jadi coba kamu perhatikan anak bapak. Mengapa tidak hanya yang informasinya saja kita tuliskan? Nah, ketika kalian ingin membuat teks laporan observasi, ingin menulis teks laporan observasi, maka harus jelas kapan kalian mengamati, di mana kalian mengamati, itu harus jelas. Ya, ingat itu, harus jelas. Jadi mungkin kamu bertanya kembali, Pak, berarti ini cerita kalau kita karang-karang bisa, Pak? Tidak bisa anak bapak, tidak bisa. Teks laporan observasi itu harus memang benar-benar dari hasil pengamatan kita. Paham ya? Oke. Nah, jadi anak-anak bapak, sebelum bapak akhiri pembelajaran ini, agar kamu lebih paham, di sini sudah bapak sediakan satu latihan. Latihannya adalah tulislah teks laporan observasi berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, sudah dilihat ya gambarnya? Iya. Nah, jadi kamu tuliskan laporan observasi berdasarkan pengamatanmu terhadap gambar ini. Nah, jadi ingat apa-apa saja yang harus kamu lakukan. Yang pertama, amati dulu gambar. Amati terlebih dahulu gambar. Setelah itu, ambil beberapa informasi.
kita amati hanya 3 informasi kan, memiliki sepasang gading, memiliki daun telinga yang lebar, mempunyai belalai yang panjang. Tetapi ketika diubah menjadi teks laporan observasi, sudah lebih panjang dan lebih kompleks, lebih lengkap. Ya, maka lakukanlah seperti ini pada pengerjaan tugas ini. Bisa ya? Oke. Nah, satu lagi, ingat ketika menulis, ingat kembali aturan penulisan kalimat yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, agar nanti kalimat yang kamu tuliskan itu efektif, sehingga terciptalah teks laporan observasi yang menarik. Bisa ya? Oke anak Bapak, jadi sampai di sini pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Besar harapan Bapak, Tuhan memberkatimu dalam mempelajari ini lebih lanjut, supaya dengan itu kamu semakin mudah mengerti apa-apa saja yang diajarkan oleh Bapak Ibu. Nah, demikian anak Bapak, semoga Tuhan